umat itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau yang biasanya kelihatan nih ibu sama kamu, nah itu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu tandanya Allah kasih sayang sama kita. Tapi ada lagi yang sering banget kita butuhkan, tapi secara biasanya kita tuh nggak sadar kalau kita itu. Ada yang tahu nggak Bu? Itu tuh Allah Bu, betul nggak apa yang Allah Bu? Betul banget. Ya semuanya mau ya masuk surga. Semuanya mau masuk surga, semua betul apa yang Allah ya. Kita mau manusia ada aja salahnya ya Bu. Manusia ada aja salahnya, manusia ada aja yang nggak benarnya. Kita bukan malaikat ya. Malaikat salah aja itu bersama Allah. Nabi itu bersalah Bu. Apalagi kita ya datang ke rumah tetangga ada yang ngomongin, jadi dosa ya. Kita datang lagi betul-betul katanya sekolah ada lagi yang ngomongin jadi dosa ya. Jadi kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Makanya paling kita lakukan dari rahmat Allah itu sebenarnya adalah ampunan Allah. Nah, kenapa saya bilang materi saya ini mau luas dari Allah? Karena satu luasnya kita ini nggak sadar bahwasanya yang paling kita butuhkan yang pertama kali itu adalah selain kasih sayang Allah adalah ampunannya Allah. Bu, ampunannya Allah ini tandanya Allah sayang sama kita. Ibu nih bisa ada mangga tetangga, jomon, bisa nggak bilang dulu. Terus pas ngambil ibu jalan gitu, kok kayaknya salah ya nggak izin diri sama si A gitu. Nah itu tandanya Allah juga lagi sayang, itu rahmatnya Allah. Masih diingetin Bu kalau itu salah, akhirnya balik lagi, ini minta izin ya, makanya diambil gitu. Nah sesuatu itu yang kita tuh kadang nggak sadar ya Bu, sadar nggak sih Bu? Kadang gitu, oh ternyata itu tuh bentuk sayang Allah loh. Sadar nggak sadar ya Bu? Kalau itu tuh ternyata bentuk kasih sayangnya Allah, yang mana tandanya Allah itu masih mau kita untuk buka ampunan Allah. Ya Allah minta maaf ya tadi ngambil mangga tetangga nggak bilang gitu. Nah itu kan bentuk kasih sayangnya Allah. Nah Bu, jadi tuh kenapa saya bawa ini? Dan karena selain kita seringkali tidak sadar, pada zaman Nabi Musa ini ada seorang laki-laki ini ada pendosa ya. Dia berzina, dia mabuk-mabukan, dia berjudi, dan pokoknya semua dosa dia dicobain kok, nggak ada yang dicobain. Kalau itu kan masih ada yang dicobain ya. Kita mah masih takut-takutnya takut dosa. Kalau ini nggak takut dosa. Dia nggak takut dosa sampai satu waktu dia mati Bu. Kemudian ketika dia mati ini, Allah bilang sama Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, datang ke jenazah laki-laki. Tahu nggak Bu kenapa Allah minta? Itu karena laki-laki itu karena saking dia banyak sekali dosanya semasa hidup, nggak ada itu orang-orang di lingkungan ini satu kampung ini misal ada yang bilang nggak mau ada yang bersih, nggak mau ada yang bersih, dan itu tahu di mana di tempat kumpulan orang itu ditaruh ya sama tetangga-tetangga ini. Saking dosanya dia, tapi akhirnya ketika Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah kenapa sih kok ini orang udah sebenarnya itu loh, ini orang udah sezolim itu selama hidupnya, kok masih engkau memuliakan dengan aku diminta memandikan, dan kemudian beratkan dan memangkatkan sebagai orang saksi.
dia menolong orang soleh atau orang yang fasik, dia lebih memilih orang-orang yang soleh, Bu. Jadinya intinya dia lebih mengutamakan orang-orang soleh dan dia minta ampunan sama Allah karena dia tahu kalau Allah mau mengampuni, artinya Allah telah membuat senang para nabi-nabinya, sedangkan membuat sedih setan. Kan Allah nggak mau setan gembira karena berhasil menjerumuskan ke dalam dosanya, tahu? Iya. Jadinya maka dari itu dari situ kita tahu, Bu, kalau Allah itu semudah itu memaafkan. Ibu misalnya kayak tadi Nabi Muhammad istighfar, terus ibu balik lagi izin itu sama Allah udah diampuni, pun segampang itu diampuni sama Allah. Cuma kadang-kadang kita mah ya yang lainnya ya lagi salah ya, jadinya ya udahlah tak ada gitu. Padahal sebenarnya kita cuma astagfirullahaladzim aja itu Allah udah memaafkan kita, Bu, sesederhana itu. Dan kenapa kita tetap harus minta ampunan Allah meskipun Allah itu sayang banget sama kita? Karena Allah sendiri yang bilang ada di Quran surah Az-Zumar, Quran surah Az-Zumar ayat Quran surah Az-Zumar ayat 53. Isinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas. Kita ibu udah buat dosa, tapi sama Allah masih bisa yang sayang. Berarti kan luas banget ya sayangnya Allah sama kita. Luas banget kan rahmatnya Allah buat kita. Itu Allah bilang lagi, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Jadi kita tuh gak boleh, meskipun kita tahu Allah sayang banget sama kita tuh gak boleh yang namanya lupa buat minta ampunan sama Allah. Minimal pas sholat. Setelah sholat ya, sekarang ada HP, langsung gitu main HP. Soalnya saya juga kadang gitu. Jadi daripada kita langsung gitu main HP, minimal astagfirullahaladzim, waktu kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu mengampuni seluruh dosa semuanya. Seluruh dosa bisa diampuni kecuali satu, syirik. Kalau syirik harus syahadat tadi, makanya sama Allah bisa diampuni kecuali dia sudah bersyahadat dan taubat nasuha. Terus Allah juga bilang di surat Al-Baqarah ayat 184, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika diminta kepada hambaku, dia bertanya tentang hambaku, sesungguhnya aku itu dekat. Jadi kenapa kita harus minta sama Allah selain Allah mau kita minta tidak putus asa terhadap Allah? Allah juga mau tahu, kalau mau kita tahu kalau kita itu dekat sama Allah. Kita tuh gak jauh meskipun ya kalau hidup kadang merasa susah, merasa kayak ini kok gak ada bantuan dari Allah banget nih, ini kok kayaknya kita gak dikasih rezeki apa-apa sama Allah gitu. Nah, maunya Allah tuh kita mendekat terus meraih Allah terus, bahkan sekedar ampunannya aja kita meraih Allah, karena kita gak mau tahu kan kapan kita panggil Allah, bisa jadi saya di rumah atau bisa jadi ibu rumah, gak ada yang tahu. Jadi perlunya kita untuk terus menerus meminta ampunan Allah. Jangan sampai kehidupan kita yang cuma sebentar ini karena kita tidak mau, kita sombong, kita merasa Allah itu sudah baik, ya akhirnya jadi sombong kalau Allah itu bakal ampun kita nggak minta ampun sama Allah. Kita tetap harus minta rahmatnya Allah dalam bentuk ampunan ini. Jadi kesimpulannya, kalau ibu mau hidupnya lebih baik lagi, saya juga kita sering-sering minta ampun sama
sekali itu niat baik kalau sama Allah udah dicatat meskipun belum ngelakuin. Beda sama niat jahat, ditahan dulu, dipengen dulu nyatanya. Kalau udah dikerjain nyolong mangganya baru dicatat nih sifatnya nyolong mangga gitu baru dicatat. Kalau niat baik mah ya Allah aku salat zuhur udah dicatat nih tapi udah salat zuhur gitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari sehingga menjadi amal jariah untuk saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.